Halo, selamat berjumpa dalam rangkaian acara PSLH Talk, sebuah platform yang disediakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB untuk berdiskusi singkat dengan para ahli terkait isu lingkungan hidup terkini. Bersama saya, Siska Widya Dewi Kusuma, Koordinator Pelatihan di PSLH ITB. Sebagai pertemuan pembuka, bersama kita sudah hadir Ibu Dr. Dwina Rosmini MS, Ketua PSLH ITB sejak periode 2021. Saya mungkin akan mempersilahkan kepada Ibu untuk memperkenalkan PSLH ITB kepada kita semua ya Bu ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik, terima kasih Siska. Oke, terima kasih juga udah bersama kita hari ini ya Bu. Mudah-mudahan Ibu dan keluarga sehat selalu walaupun Omikron sedang menanjak tinggi nih Bu. Amin. Baik Ibu, mungkin yang ingin kita ketahui bersama adalah bagaimana ya Bu sejarah didirikannya PSLH ITB, mengingat bahwa PSLH juga tidak hanya di ITB ya Bu, tapi juga di Indonesia juga ada beberapa PSLH lainnya. Baik, terima kasih. Jadi memang PSLH ITB itu dibentuk sekitar tahun 70-an ya, sebetulnya itu seiring dengan perkembangan secara global, mungkin karena kita mulai memperhatikan tentang lingkungan setelah berbagai isu-isu lingkungan bermunculan ya, terutama yang menyangkut dengan penyakit yang ada di masyarakat gitu ya, dan kemudian juga pencemaran di lingkungan, sehingga seiring dengan mungkin di Amerika Serikat dibentuk EPA ya, Environmental Protection Agency, di sekitar tahun 60-an, kemudian Indonesia mulai membentuk juga Kementerian Lingkungan Hidup ya pada saat itu sekitar tahun 70-an, dan seiring dengan itu kemudian didorong seluruh perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia untuk membentuk pusat studi lingkungan hidup sampai saat ini. Seperti itu. Oke, berarti termasuk salah satu PSLH yang tertua di Indonesia ya Bu ya, Ya, PSLH betul. ITB ini. Baik, tapi walaupun tertua, mungkin bagaimana menjaga dinamisnya sesuai dengan isu strategis yang ada gitu tetap dipertahankan ya Bu. Ya, Kalau ya. gitu bagaimana Bu untuk tujuan kegiatan-kegiatan di PSLH? Seperti apa ya PSLH itu bergerak gitu ya di bidang lingkungan hidup tersebut? Ya, tentunya mungkin perlu saya sampaikan juga ya, jadi PSLH di seluruh perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia kemudian telah membentuk yang disebut sebagai BKPSL gitu ya, jadi Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan di berbagai perguruan tinggi, dan kemudian itu suatu badan yang kemudian kita saling berkoordinasi gitu ya untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sampai saat ini gitu ya, dan kemudian juga untuk mengembangkan penelitian-penelitian dan juga pengabdian masyarakat yang bisa untuk mengembangkan pemahaman ataupun kemajuan pengelolaan lingkungan hidup di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi tentunya kita harus terus melihat ancaman yang ada dan berkembang dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada ya. Jadi mungkin industri juga berubah-berubah. Dulu mungkin kita lebih ke industri tekstil, tapi sekarang mungkin lebih beragam gitu, sehingga kemudian ancaman terhadap pencemaran lingkungan pun sangat beragam. Baik Ibu, jadi sebetulnya menjadi think tank gitu ya Bu ya, Ya. Bagi studi-studi lingkungan hidup di Indonesia, bisa berupa penelitian maupun kerjasama. Saya tadi mendengar juga beberapa sektor seperti sektor industri juga kita bisa kerjasama gitu ya Bu ya. Baik, nah menurut Ibu gitu dalam beberapa dekade ke depan gitu, bagaimana visi ataupun mungkin peta jalan ya atau roadmap yang disusun oleh PSLH ITB? Ya, jadi sebetulnya visinya adalah mendorong, menunjang dan mempengaruhi memberikan inspirasi ya terhadap orientasi kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mungkin kita juga harus bisa melihat kira-kira memberikan masukan kira-kira kebijakan-kebijakan apa yang harus bisa kita kembangkan di pemerintahan daerah maupun pusat ya, dan kemudian juga bagaimana kita berkoordinasi dengan berbagai sektor gitu ya. Jadi kalau kita bicara lingkungan tentunya sangat luas ya. Kita bisa berinteraksi dengan pertambangan, kita bisa berinteraksi dengan industri, bermacam-macam industri gitu ya. Dan kemudian kita juga ingin melihat dampaknya ini
tentunya apa namanya dampaknya tentunya di berbagai di berbagai sektor ya. Jadi mungkin tidak hanya terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga dampak terhadap kerusakan lingkungan ya, seperti itu. Jadi tentunya kita harus misi kita adalah mengembangkan penelitian multidisiplin, karena permasalahan lingkungan seperti saya sampaikan tadi bukan masalah hanya orang-orang teknik lingkungan ataupun kedokteran gitu ya, tetapi itu adalah berbagai aktor ataupun multidisiplin ya. Jadi lintas sektoral dan terintegrasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Mungkin sekarang ada kata kunci ya, secara global kita selalu menyampaikan bahwa kita harus melakukan pembangunan yang berkelanjutan yang mungkin sudah diramu dalam Sustainable Development Goals ya, dan kemudian juga ada beberapa kata kunci yang kemudian kita juga di sini dimasukkan dalam perkembangan misi yang untuk PSLH saat ini ya. Jadi isu tentang keselamatan lingkungan, keselamatan kerja, kesehatan masyarakat, dan juga kemudian tentang resiliensi ya, dan itu juga mungkin jadi hal-hal yang perlu kita yang akan kita kembangkan. Kemudian tentunya kita harus melakukan pengembangan kerjasama penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jadi semua kita berusaha untuk bisa menggandeng berbagai bidang ilmu dan juga berbagai institusi ya yang untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini. Dan harapannya kita bisa menghasilkan produk riset dan pengabdian masyarakat yang menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan tingkat lokal, nasional, dan internasional. Baik, jadi segi kemanfaatan itu yang harus dimaksimalkan gitu ya Bu ya. Baik, jadi ini menjadi pesan untuk semua pihak gitu ya Bu, jangan ragu untuk ikut bergabung bersama kita dalam program pelatihan, dan juga PSLH sangat terbuka ya Bu bila ada kerjasama dalam mungkin bidang penelitian ataupun proyek yang lain ya Bu. Nah mungkin satu lagi Bu terkait dengan kontak ya, jadi kalau misalnya ada yang ingin kontak dengan kawan-kawan di PSLH, nah kita mungkin sedikit berkenalan dengan personil PSLH boleh ya Bu? Ya, boleh. Mungkin siapa saja begitu, mohon personel PSLH yang ada dan aktif saat ini, mungkin Bu yang bisa dihubungi oleh partner kita. Baik, terima kasih Rizka. Jadi mungkin saat ini kita secara keseluruhan mungkin ada organisasinya adalah terdiri dari saya sendiri sebagai kepala PSLH ya, dan kemudian saat ini saya dibantu oleh wakil, ini ada Dr. Insinyur Heru Purbo ya, MURP, dan kemudian juga ada dengan latar belakang dari arsitektur tata kota, kemudian juga sekretaris saya dibantu oleh Dr. Anindria Nastiti, STMT PhD, dan kemudian tentunya untuk menjalankan berbagai tujuan dari PSLH ada beberapa divisi di sini. Yang pertama adalah koordinator penelitian, ada Windy Iriana, STMT PhD. Kemudian untuk koordinator AMDAL dan KLHS ini ada Dr. Mariana Marcelina, STMT. Dan kemudian tentunya koordinator pelatihan yang ada di hadapan kita ya, terima kasih, Bu. Dr. Siska Widya Kusuma, STMT, dan kemudian kita juga dibantu oleh administrasi dan officer. Di sini ada Bu Dewi Anggraini Yuniarti, dan tentunya ada banyak sekali mungkin di kami yang membantu roda PSLH saat ini ya. Kami ada beberapa anak-anak yang juga lulusan fresh graduate yang kemudian juga membantu di PSLH untuk menjalankan keseluruhannya. Mungkin sebagai pembuka mengenai program pelatihan yang akan kita laksanakan di PSLH, apakah mungkin ada pesan atau saran dari Ibu? Ya, jadi mungkin tadi perlu disampaikan juga bahwa PSLH itu berusaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan, tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang sangat terampil ataupun yang sangat mumpuni lah istilahnya seperti itu, dan itu adalah dari berbagai
lapisan ya ataupun strata ataupun tingkatan orang-orang yang bekerja di bidang-bidang lingkungan. Jadi kita harus ada pengambil kebijakan, kemudian ada yang operator juga ya, dan kemudian ada yang bagian melakukan penelitian dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk mencapai agar pemahaman tentang lingkungan itu menjadi sangat baik gitu ya di berbagai institusi maupun di masyarakat ya, maka kita juga selalu melakukan secara rutin pelatihan untuk bisa terus mensosialisasikan perkembangan isu-isu lingkungan, baik yang terkait dengan peraturan-peraturan yang baru dari pemerintah dan juga mungkin pengetahuan ataupun informasi-informasi perkembangan teknologi pengelolaan lingkungan yang lebih maju ya ataupun lebih baru, dan kemudian juga bagaimana kita mensinergikan berbagai multidisiplin ini dalam satu tujuan yang sama, yaitu pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini menarik sekali gitu, bahwa ada juga potensi-potensi gitu ya, kerjasama antara berbagai bidang dengan PSLH. Nah, sejauh ini seperti apa ya Bu, partnership atau misalnya jejaring kerjasama antara PSLH dengan sektor-sektor yang lain, dan apakah sudah ada produk atau barangkali proyek yang dilakukan, atau mungkin hasil penelitian yang berhasil diimplementasikan bersama dengan jejaring atau partner tersebut? Baik, tentunya seiring dengan sudah sudah kalau kita sebut dari sisi usia mungkin sudah sangat dewasa ya pusat lingkungan hidup ini gitu ya, sejak tahun 70-an gitu ya, sehingga tentunya sudah banyak sekali yang dikembangkan gitu ya. Dan tentunya mungkin secara ringkas dapat saya sampaikan bahwa kerjasama PSLH ITB ini dilakukan keluar maupun di dalam ITB sendiri gitu ya. Jadi di dalam ITB sendiri kita selalu bekerja sama dengan berbagai prodi lain ataupun fakultas lain gitu ya. Jadi selama ini mungkin ada dari FITB ya, FITB, kemudian juga ada pertambangan, dan kemudian tentunya dari arsitektur ya, dan kemudian juga teknik mesin, dan juga sekarang mulai ke arah karena kita juga harus memasukkan aspek dalam sustainability, itu adalah ada 3 hal ya, jadi ada faktor sosial, kemudian ekonomi dan lingkungan, sehingga tentunya berbagai disiplin ilmu dari masing-masing aspek tersebut harus kita rangkul bersama gitu ya. Jadi kita di ITB ada SBM ITB, kemudian ada juga kajian sosial banyak dilakukan di FSRD ya, dan kemudian tentunya dari sisi lingkungan banyak sekali prodi yang bisa mendukung studi-studi ataupun pengabdian masyarakat terkait lingkungan. Dan kemudian kalau dari keluar gitu ya, kita sudah lama sekali bekerja sama ataupun dengan pemerintah daerah ya, dan kemudian juga dengan pemerintah pusat ya, apakah dengan PU, apakah dengan Kementerian Kesehatan, dan tentunya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu ya, dalam melaksanakan menyelesaikan berbagai penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Dan kemudian secara internasional ada banyak sekali list yang kemudian kita telah lakukan kerjasama ya. Jadi di sini mungkin ada IGES Japan ya, di sini Kementerian Lingkungan dari Jepang, kemudian juga ada dari Kurita, dan kemudian ada beberapa kerjasama dengan AIT ya, mungkin Asian Institute Technology gitu, dan kemudian juga kita juga bekerja sama erat dengan beberapa universitas di Nederland, maupun kemudian ada beberapa negara yang lainnya. Oke, jadi sebetulnya walaupun judulnya PSLH tidak melulu identik hanya dengan teknik lingkungan ya Bu, ya, itu yang saya dapat. Artinya kegiatan di PSLH karena dia harus multikompetensi gitu, multidimensi gitu penelitiannya, sehingga kita bisa melibatkan tenaga ahli di bidang yang lain juga gitu ya Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dwina Rosmini atas kesempatannya memperkenalkan PSLH kepada kita semua. Barangkali sebagai penutup, apakah ada pesan khusus dari Ibu Dwina kepada kita semua, Bu? Baik, mungkin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
lingkungan hidup itu sangat dinamis ya, dan kemudian dengan dinamisnya tersebut sehingga kita harus selalu melakukan berbagai identifikasi terhadap stresor ataupun bahaya-bahaya yang akan akan mengakibatkan efek yang tidak bagus gitu ataupun efek terhadap kesehatan masyarakat ataupun lingkungan secara keseluruhan gitu ya, sehingga penelitian kemudian pengabdian masyarakat dan juga kemudian pelatihan ya ataupun training itu harus selalu bersinergi ya. Jadi mungkin kita bisa pengabdian masyarakat itu bisa melakukan suatu pintu untuk bisa kita melakukan mengakomodir permasalahan-permasalahan yang ada di luar ya, ataupun di lapangan gitu ya, sambil kita terus melakukan penelitian-penelitian dengan menggandeng berbagai bidang ilmu yang lain dan kemudian juga terus mengidentifikasi kira-kira strategi apa yang harus kita terus kembangkan ya, mengingat tadi kita ini adalah sangat dinamis dalam berbagai hal untuk masalah lingkungan ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Wah, terima kasih Bu Dwina atas sharingnya hari ini. Saya jadi teringat bahwa setiap manusia itu harus menjadi stem cell ya Bu ya, yang siap-siap menghadapi apa saja tantangan yang ada dan mampu mengubah suatu ancaman menjadi keuntungan tersendiri gitu ya Bu ya. Semoga bermanfaat sharing hari ini untuk kita semua, Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan rekan-rekan jangan lupa berikutnya untuk mengikuti rangkaian acara PSLH Talk dengan pembahasan isu dan juga rekan diskusi para ahli gitu ya, yang tidak kalah menarik mungkin ya Bu ya. Jadi ini adalah sebagai komitmen kita dari PSLH untuk menghadirkan informasi yang update gitu ya, teknologi terkini dan juga valid untuk masyarakat ya Bu. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Dwina Rosmini. Oke, salam untuk keluarga semuanya ya Bu. Ya, baik, terima kasih banyak. Salam buat kita semua, salam sehat. Salam lingkungan yang baik adalah untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa rekan-rekan semua di kesempatan berikutnya.